Kemudian yang menarik adalah persoalan bermulai dari ketika orang atau seseorang yang diduga, kami menduga bekerja sama dengan oknum notaris, lalu melakukan perubahan tanpa melalui mekanisme yang sebagaimana ditetapkan oleh regulasi atau aturan yang berlaku. Lagi di WhatsApp Waktunya Hukum Menyapa, podcast resmi Kementerian Hukum Republik Indonesia bersama saya Dian Mirza. Beberapa waktu lalu Ditjen AHU Administrasi Hukum Umum mengeluarkan pengumuman terkait verifikasi substantif yang tujuannya adalah untuk memastikan keabsahan dan kebenaran data yang dilaporkan badan usaha seperti PT. Tapi rupanya kebijakan ini mengundang komen-komen negatif ya dari warganet. Ada yang bilang kok malah kembali ke masa lalu sih, kok malah mundur, kok malah balik ke zaman purba katanya. Apa iya kebijakan ini adalah sebuah kemunduran atau malah lompatan maju untuk melindungi ribuan pengusaha? Kita akan membahasnya di episode ini dan sudah ada 3 narasumber kita yang telah hadir di studio. Ada kuasa hukum yang mewakili korban yakni Mas Dede Gunawan. Juga ada pengurus pusat selaku juga penasehat Ikatan Notaris Indonesia Bapak Fardian. Dan dari Kementerian Hukum sendiri ada Bapak Dr. Andita Leting, Direktur Badan Usaha. Kita ke Pak Dede dulu kali ya. Pak, ceritanya gimana sih kok bisa klien Bapak tuh tiba-tiba sahamnya hilang? Yaitu mungkin saya sedikit bercerita kronologi singkat saja peristiwa yang dialami oleh klien kami. Diawali pada periode Agustus 2017 itu ada gugatan itu ditujukan kepada Kementerian Hukum dan HAM dan klien kita sebagai tergugat intervensi. Nah, yang menarik adalah gugatan ini pada endingnya sampai tingkat peninjauan kembali itu tentu sebagaimana yang kita ketahui adalah upaya hukum luar biasa. Artinya upaya hukum terakhir yang diberikan oleh undang-undang terhadap para pencari keadilan. Nah, pada tahap sampai peninjauan kembali itu klien kita dinyatakan sah terhadap pengajuan perubahan anggaran dasar, tempat kedudukan, pengurangan modal dasar dan seterusnya. Artinya itu tertuang di dalam perubahan Akta nomor 9. Nah, kemudian yang menarik adalah persoalan bermulai dari ketika orang atau seseorang yang diduga, kami menduga bekerja sama dengan oknum notaris, lalu melakukan perubahan tanpa melalui mekanisme yang sebagaimana ditetapkan oleh regulasi atau aturan yang berlaku. Nah, kami katakan ini oknum karena tidak semua ya, kita tidak bisa mengeneralisir semua notaris bahwa mempunyai perilaku yang nakal dalam tanda kutip begitu ya. Sehingga persoalan ini karena kami menduga klien kami telah dicurangi dalam hal ini, begitu mudahnya melakukan perubahan atau peralihan saham tanpa diketahui oleh klien kami selaku pemegang saham mayoritas. Akhirnya taunya dari mana, Mas Dede? Nah, ketika kita mencoba mengajukan pembukaan blokir, karena pada saat terjadi gugatan sedang berproses di pengadilan, itu perusahaan atau sahamnya itu diblokir oleh Ditjen AHU. Nah, pada saat persoalan ini sudah clear, kita lampirkan dokumen yang menjadi kelengkapan untuk itu, lalu kita mendapatkan informasi. Justru informasi yang kita peroleh itu dari Ditjen AHU bahwa telah terjadi semenjak perubahan dari Akta nomor 9 itu sudah ada kelanjutan beberapa kali perubahan. Pertanyaannya, apakah mungkin masyarakat selain daripada notaris mampu mengakses sistemnya Ditjen AHU? Ini menjadi pertanyaan besar. Kalau tidak mungkin, siapa yang melakukannya? Tentu setelah kami melakukan penelusuran, ternyata ada beberapa oknum notaris yang bekerja sama dengan ini tadi, orang yang kami maksudkan. Yang dalam hal ini adalah AT dan kawan-kawannya. Nah, sehingga karena berangkat dari dugaan adanya pemalsuan tadi, maka kami melaporkan ini ke Baris Krim Mabes Polri. Begitu, Mbak.
Pak Ferdian, ada tanggapan dari hal ini? Kalau tadi Mas Dede bicara bahwa ini adalah diduga oknumnya adalah notaris dan beberapa pemilik dari PT tersebut gitu. Apakah ini it is predicted gitu terjadi? Oke, baik Mbak. Terima kasih Pak Dede, saya turut prihatin ya Pak. Siap. Saya akan cerita begini Pak Dede. Begitu mudahnya, begitu gampangnya orang di luar sana untuk, atau dalam tanda petik mafia itu, untuk mengalihkan saham masyarakat. Ya. Kenapa? Saya menyebutnya, maaf istilahnya Mbak Dia, ada lubang besar. Ya. Lubang besar yang kita suarakan sejak puluhan tahun yang lalu. Lubang besar di Undang-Undang 40 2007. Ya, saya contohkan. Datang klien Pak Dede kepada saya dengan membawa dokumen rapat umum pemegang saham yang dibuat di bawah tangan. Bisa RUPS, bisa circular resolution. Di dalam paper tersebut, ya, mereka setuju agendanya, setuju mengalihkan saham dari kliennya Pak Dede kepada orang lain. Dan itu lengkap Pak, ditandatangani oleh seluruh pemegang saham, identitas pemegang saham. Dan kami harus dimintakan untuk membuat pernyataan keputusan rapat. Jadi pemegang saham itu memberikan kuasa kepada seseorang untuk menghadap kami notaris untuk membuatkan PKR. Kami hanya berhadapan dengan orang itu. Dan itu diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Oke. Saya buatkan. Setelah itu dia datang lagi Pak. Dia datang dengan akta jual beli saham. Ya, ini Pak telah terjadi jual beli antara klien Pak Dede dengan si X. Saya lihat, oke, ya. Tapi di bawah tangan. Saya tanya, kenapa kok di bawah tangan? Undang-undang PT membolehkan. Boleh di bawah tangan. Bisnis proses berikutnya Pak Dede, kami harus mengakses AHU karena hanya notaris berdasarkan dokumen tadi, ya. Kemudian kami akses ke AHU online. Sehingga PT klien Pak Dede itu berubah sahamnya dari si A dari klien Pak Dede menjadi si B. Yang kata Pak Dede ternyata tidak pernah ditandatangani. Ternyata seluruh dokumen itu palsu semua tanda tangannya. Pertanyaannya Pak, kami notaris yang disebut oknum tadi sudah menjalankan tugas dan jabatan kami sesuai dengan undang-undang, membuat PKR, mengakses. Apa salah kami notaris? Apakah kami harus memverifikasi secara material? Ya, oh benar tidak? Haruskah kami telepon Dukcapil? Benar nggak KTP ini KTP? Kami hanya diminta kebenaran formil untuk itu. Baik, kan sekarang ini sudah diumumkan dari Ditjen AHU bahwa ada verifikasi substantif seperti itu ya Pak Dede, sebelum kita ke Pak Dir begitu. Kira-kira cara ini ampuh tidak untuk mencegah kejadian seperti ini nggak terulang lagi gitu? Baik, terima kasih. Sebelum saya menjawab pertanyaan yang menarik itu, saya tanggapi terlebih dahulu. Siap, dari boleh. Pak. Silakan. Jadi begini, ada peran notaris yang selama ini mungkin menurut saya dalam tanda kutip terabaikan. Peran apakah itu? Jangan kita lupa bahwa notaris mempunyai peran due diligence. Apa itu? Due diligence adalah uji tuntas. Uji tuntas apa yang dimaksud dalam konteks ini? Ketika para penghadap dalam tanda kutip untuk memohonkan sesuatu kepada notaris, kan ada di situ peran notaris yang harus dijalankan. Sebagaimana yang Bapak sampaikan, bahwa harus ada uji tuntas terhadap informasi dan dokumen yang disampaikan ke hadapan notaris. Itulah salah satu bentuk verifikasi dalam wujud yang lain. Tidak serta-merta ketika datang penghadap, para penghadap untuk memohonkan perubahan dan seterusnya, langsung di ACC atau langsung dikerjakan. Nah, ketika proses due diligence tadi berjalan optimal, saya yakin dan percaya bahwa proses itu atau tahapan itu akan mampu meminimalisir terjadinya fraud
atau kecurangan atau penipuan atau pemalsuan dokumen dan seterusnya. Nah, yang pertama, yang kedua berkaitan dengan pertanyaannya Mbak host tadi bahwa ini cukup menarik ya. Saya berpandangan secara perspektif praktisi bahwa apa yang sudah diterapkan atau akan diterapkan oleh Pak Direktur dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM itu sangat kami apresiasi dan kami support. Kenapa? Bahwa dengan adanya diberlakukan nanti ke depan verifikasi substantif katanya, itu justru membantu semua unsur elemen yang berkepentingan dengan Kementerian Hukum dan HAM. Bantuan dalam bentuk apa? Yang satu tadi, mampu meminimalisir. Andai kata pihak notaris tidak melaksanakan fungsi due diligence tadi, uji tuntas dokumen dan informasi tadi, maka ada tahapan yang tidak bisa dimanipulasi oleh para pemohon tadi, termasuk dalam tanda kutip oknum-oknum notaris yang nakal tadi. Ada uji terakhir, verifikasi yang nanti diterapkan oleh pihak kementerian. Ini sangat kami dukung. Kenapa? Kami adalah salah satu korban nyata dari kalau saya katakan bukan ketidaktahuan, ini kesengajaan adanya mens rea dari oknum notaris tadi. Berdasarkan hasil penyidikan di kepolisian bahwa didapati memang ada kesengajaan kerjasama antara pemohon pelaku usaha tadi dengan notaris tadi. Sehingga apa? Dokumen sebagaimana yang Bapak sampaikan tadi ternyata fix itu palsu atau dipalsukan. Tidak pernah ada terjadi RUPS, rapat umum pemegang saham dan seterusnya. Rangkaian-rangkaian sebagaimana yang diamanatkan oleh regulasi, aturan, ketentuan itu tidak dijalankan. Semua hasil simsalabim saja. Simsalabim lalu didaftarkan begitu. Pertanyaan lanjutannya yang membuat kita heran. Nah, ini kaitannya nanti dengan kebijakan yang diterapkan oleh Pak Direktur. Pertanyaannya, mengapa semudah itu bisa mengakses sistemnya kementerian gitu? Harusnya memang betul. Makanya kami sebelaku praktisi sangat mengapresiasi dan mensupport kebijakan ini. Karena apa tadi? Berdasarkan peristiwa konkret yang kami alami, lalu dikomparasi dengan kebijakan yang akan diterapkan oleh Pak Direktur, ini sangat luar biasa. Saya yakin mampu meminimalisir dari tangan-tangan oknum notaris yang nakal. Yang kedua juga adanya kepastian hukum bagi para pemohon, pelaku usaha dan seterusnya. Saya kira begitu Mbak ya. Pak Dir bisa langsung dijawab mungkin ya tadi keresahannya Pak Dede begitu ya. Dan sejauh ini dari Ditjen Aku sendiri kasus-kasus serupa seperti ini sudah dilakukan apa saja? Ya,